Jadi kalau Allahumma itu bentuknya merendah. Tawadhu. Jelas ya? Dia merendah sifatnya. Jadi kalau sudah menyebut Allahumma, kita merendahkan diri kita. Memohon dengan kelembutan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat. Azazil terhormat tuh di alam langit itu terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan, Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Enggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa enggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari api, mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Ya. Dan ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Nabi tetap, walaupun sedramatis apapun, sesedih apapun, safnya tetap yang depan laki-laki. Laki-laki semua. Nah, perempuan di belakang. Sayyidah Aisyah ketika mulai ke masjid itu ngambil yang paling belakang itu. Ya, sehingga beliau pun melihat, kami itu kalau udah selesai segera pulang lagi. Ya, untuk menjaga kehusyuan, menjaga kebaikan supaya tidak ikhtilat, bercampur dan pasti akan berpengaruh. Ya, saking dipisahkannya supaya baik. Dan jangan dikira kalau ke belakang itu menunjukkan status perempuan rendah. Tidak, jangan ngarang sendiri. Tidak, bukan itu maksudnya. Justru ketika mematuhi Allah, tinggi statusnya. Jadi yang dilihat itu bukan safnya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu patuh, status naik. Nah, patuh itu feedbacknya apa? Untuk kebaikannya. Supaya ini khusyuk, sana khusyuk, nilainya sama. Justru kalau ibu maju ke sini maksa, nilainya jadi salah. Yang tadi benar. Jadi begitu maju safnya, ya, bahkan bersandingan, nih laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan. Imam laki-laki, kadang perempuan, laki-laki, perempuan. So, kan? Ganti-ganti, jadi nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, menyalahi aturan. Yang kedua, menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah, pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi, pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah, biasanya kalau sudah salah, Allah kirim orang baik untuk meluruskan dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita Muslim, maka ini aturan bagi orang Islam. Safnya begini, ininya begini. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Datang lagi sosok lain, membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain. Bab dari mana, Johan? Ya kan? Nah, ini tiba-tiba muncul, tapi ini sudah dari Quran disampaikan akan ada isyarat begitu. Makanya jangan kaget kalau ada melihat di TV macam-macam kok membela, itu artinya Qurannya benar. Itu Qurannya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah, kita yang sadar, yang sehat jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Ya, yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan, tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam.